Ya, selamat bertemu anak-anak sekalian. Ibu senang mengajar kalian. Ibu harap pun kalian senang nanti belajar dengan Ibu. Seperti kalian ketahui, Ibu akan mengajar kalian bahasa Indonesia umum selama 1 semester ini. Mungkin kalian sudah lihat di jadwal nama Ibu. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Anggi atau Bunda Anggi. Nama lengkap Ibu ada di slide, yaitu Elis Anggia Budiarti. Ibu orang Sunda ya, karena kalian tahu Elis itu dari Jawa Barat. Baik, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Ibu tahu, saat SMP kamu sudah belajar teks laporan hasil observasi. Pasti kalian sudah banyak tahu apa itu teks laporan hasil observasi. Apa manfaatnya, apa tujuannya, kenapa sih kita harus belajar teks laporan observasi? Apa memang penting? Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut supaya kamu memiliki pengetahuan tentang teks laporan hasil observasi dan bisa bermanfaat ketika nanti kamu dewasa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang teks laporan hasil observasi, Bu akan bacakan sebuah pantun. Pergi tamasya dikejar macan, tak bisa lari karena gemulai. Selamat pagi Ibu ucapkan sebelum presentasi ini dimulai. Anak-anak, ini adalah pertemuan pertama dengan Ibu. Baik anak-anak, bahwa pelajaran teks laporan hasil observasi ini akan kita pelajari selama 4 kali tatap muka. Pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, nanti ada kegiatan aktivitas yang harus kalian selesaikan pada hari ini juga secara berkelompok. Nah, pada tatap muka atau pertemuan keempat pada setiap teksnya, kalian harus bekerja secara mandiri. Nah, sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa kalian harus membuat kelompok belajar. Baiklah, di sini sudah Ibu berikan pokok-pokok permasalahan yang akan kita bahas selama 4 kali pertemuan untuk teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, dan isi pokok informasi pada teks laporan hasil observasi. Yang pertemuan kedua, kita akan menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Pertemuan ketiga, kita akan berbicara atau membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian, pada pertemuan terakhir dari teks laporan observasi, anak-anak harus belajar menyusun teks laporan observasi yang baik dan benar. Baiklah anak-anak, kalian sudah punya kelompok masing-masing. Kemudian, apakah kalian sudah mendownload materi yang sudah Ibu share di Google Classroom? Pasti sudah kan? Ibu berharap kalian sudah membaca tadi malam atau kemarin. Kemudian apakah kalian sudah mendownload LKS atau LKPD di Google Classroom? Ibu harap semuanya sudah mendownloadnya dan sudah mengetahui aktivitas apa yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Karena setiap kali pertemuan dengan Ibu, sudah Ibu katakan bahwa kalian harus melakukan aktivitas yang kemudian kalian laporkan ke Ibu dengan mengupload di Google Classroom. Apabila ada kendala internet dan sebagainya, Anda boleh kirim via WA atau juga Ibu beri kesempatan Anda bisa mengerjakan tugas itu sampai batas waktu sebelum pertemuan
pada materi berikutnya. Jadi sehari sebelum minggu akan datang, kalian harus sudah mengumpulkan tugas-tugas itu semua. Kita sudah melakukan perjanjian digital, perjanjian kelas sebelumnya, perjanjian digital tentang materi Ibu. Jadi Ibu harap kalian menepati janji kalian semua, dan Ibu pun akan menepati janji Ibu. Bagi yang menyelesaikan tugas dengan baik, Ibu akan memberikan nilai yang baik. Begitu ya? Dan Ibu harap kalian semuanya adalah yang terbaik. Kalian sudah dipilih masuk di SMA Negeri 3 Sumedang yang sudah menyisihkan beberapa teman kalian. Jangan disia-siakan. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran pertama. Pengertian, ciri, dan isi pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau biasa dikenal dengan report adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dalam hal lain yang telah diamati, diinvestigasi, atau diteliti secara sistematis. Ingat, di sini diamati, diinvestigasi, dan diteliti. Jadi, yang namanya teks laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan. Kalau hanya berdasarkan hayalan, itu nanti larinya ke berita hoaks. Jadi kalau kamu ingin membuat teks laporan hasil observasi, harus mengamati sesuatu yang akan diobservasi. Nah, namun di sini pun dikatakan teks laporan disebut juga teks klasifikasi karena memuat klasifikasi atau penjenisan mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi misalnya membagi sesuatu. Misalnya makhluk dibagi atas makhluk hidup dan makhluk mati, benda mati misalnya, benda hidup dan benda mati. Benda hidup dibagi lagi, benda hidup yang hidup di darat, yang hidup di udara, yang hidup di air, misalnya gitu. Itu adalah pengklasifikasian. Kemudian dijelaskan per itemnya. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau ditinjau secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Jadi kalau kamu mau mengobservasi langsung di lapangan, silakan. Nah, atau kamu melakukan observasi dengan membaca berbagai buku yang valid, yang sudah diketahui kebenarannya. Ya, silakan, begitu ya. Itu adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Sekarang kita lihat tujuannya. Untuk apa sih kita membuat teks laporan observasi? Apakah itu bermanfaat? Nah, Anda pandai membuat laporan hasil observasi sangat bermanfaat kelak jika kamu bekerja atau kamu hidup nanti setelah dewasa. Karena apa manfaatnya? Satu, memberikan informasi secara objektif dan faktual sesuai dengan hasil pengamatan. Mungkin satu saat kamu kerja di suatu perusahaan, kemudian bos menyuruh kalian membuat laporan tentang perusahaan. Nah, itu laporan kamu itu merupakan laporan hasil observasi. Kamu melaporkan secara objektif, faktual, sesuai apa yang diamati dari perusahaan tersebut. Kemudian kedua, memberikan informasi terbaru.
Ya, kalau dimintanya yang laporan sekarang tentu yang terbaru. Kecuali ada permintaan, buat laporan 3 tahun yang lalu misalnya. Tapi biasanya diminta tuh laporan terbaru ya. Mengatasi suatu persoalan. Ini jika ada laporan, kemudian terjadi sesuatu hal, misalnya ini perkembangan COVID di Sumedang ini meningkat. Nah, di sana dari hasil laporan itu akan ada tindakan untuk mengatasi persoalan itu. Kemudian akan ada tindakan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif bagaimana menekan penyebaran COVID di Sumedang. Kemudian melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Oh, mungkin sistemnya, sistem pencegahan COVID di Sumedang ini belum efektif, perlu pengawasan seperti apa? Nah, mungkin seperti itu untuk supaya tidak menyebar. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan sehingga mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan, dan akhirnya ada perbaikan. Itu semuanya berasal dari laporan hasil observasi. Berarti betapa pentingnya kalian bisa membuat tag laporan hasil observasi. Ingat, ketika tag laporan observasi Anda salah, jadi laporan Anda yang diberikan ke atasan itu salah, maka penanganan pun akan salah. Perbaikannya pun akan salah. Dan hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Jadi sangat berbahayalah jika kamu membuat tag laporan observasi yang salah. Hati-hati ya, Nak ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita lihat ciri-cirinya. Di sini ada 7 ciri. Pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Ya, tadi dikatakan harus objektif. Tidak boleh berbohong, apa adanya. Global, berarti menyeluruh. Universal, bisa diterima oleh semua orang, gitu. Kemudian objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi satu tag laporan hanya membicarakan satu objek tunggal. Satu ide. Jangan bercabang-cabang sehingga nanti laporannya amburadul gitu. Kalau kamu ingin membicarakan tentang laporan keuangan di suatu perusahaan, ya laporan keuangan saja. Jangan ditambah dengan laporan absen pegawai begitu. Nanti amburadul, yang ini tidak selesai, pembahasan yang satu pun tidak selesai. Jadi kalau ada 2 pokok yang akan kamu bicarakan, buatlah 2 laporan. Begitu ya maksudnya di sini. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Ibu rasa ini semua tag harus lengkap dan sempurna. Ditulis berdasarkan fakta. Ya, tadi fakta yang namanya objektif pasti itu berdasarkan fakta. Begitu ya, apa adanya, tidak bisa dibantah kebenarannya. Kemudian 5, informasi tag merupakan hasil penelitian terkini. Ya, biasanya atasan kita atau siapapun pasti meminta tolong laporkan yang terkini, yang terbaru. Karena setiap periode pasti minta dilaporkan gitu. Kecuali mungkin laporan yang lama hilang, kemudian diminta lagi kita membuat laporan yang 5 tahun yang lalu, laporkan kembali, begitu ya. Tergantung dari permintaan, tapi biasanya yang terkini. Kemudian yang 6, tidak mengandung prasangka atau dugaan. Apabila dia sesuai fakta, apabila dia objektif, jelas tidak ada prasangka atau dugaan. Begitu ya. Kemudian yang ke-7, saling berkaitan dengan hubungan perjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ini berkaitan dengan klasifikasi tadi. Jadi diklasifikasikan. Jadi ada sub-sub kelas lagi, ada jenjang lagi. Begitu. Misalnya SMA Negeri 3 Jayapura, SMA Negeri 3 Sumedang,
Berdasarkan kelas dibagi 3. Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Berdasarkan kelas 10, berdasarkan jurusannya dibagi 2. Ada kelas IPS, ada kelas IPA. Kelas IPS berdasarkan kelasnya atau jurusan IPS berdasarkan rombelnya dibagi 5 rombel. Ada IPS 1, IPS 2, 3, 4, 5. Misalnya begitu. Itu dibagi-bagi lagi berdasarkan kelasnya. Baik, itulah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kita lanjut. Nah, sekarang apa sih isi pokok informasi yang terdapat dalam teks laporan observasi? Kita ingin tahu bahwa semua teks itu mempunyai isi pokok informasi. Kita lihat informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta. Jadi seluruh fakta yang ada di dalam teks itulah isi pokok informasi. Nah, fakta itu apa? Tadi udah Ibu jelaskan. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Nah, sekarang pernyataan itu apa? Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Terus objektif itu apa? Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, jadi fakta yang secara objektif yang mengandung peristiwa itulah isi pokok informasi. Dalam satu paragraf, ketika Anda diminta mencari pokok informasi, carilah kalimat yang mengandung fakta. Peristiwa yang mengandung fakta, itulah informasi. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada contoh. Bunga mawar. Dari contoh teks laporan hasil observasi ini, nanti kalian akan mengerjakan aktivitas. Jadi cermatilah teks ini, kemudian kerjakan aktivitas secara berkelompok. Perhatikan di sini ada pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Ada 3 struktur teks yang ada di laporan teks laporan hasil observasi. Dimulai dengan pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum ini menceritakan, menjelaskan pokok permasalahan. Sini apa yang diceritakan, yaitu bunga mawar. Atau apa yang dilaporkan, bukan diceritakan ya. Apa yang dilaporkan, yang diobservasi, yaitu tentang bunga mawar. Nah, dijelaskan dulu pengertiannya, ciri-cirinya mengandung kata adalah, ialah, yaitu. Mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer, yang merupakan tanaman semak. Jadi mawar itu masuk semak. Dari jenis genus Rosa. Ros ya, makanya ini dinamakan bunga ros. Begitu. Kemudian dijelaskan sedikit deskripsi tentang bunga mawar. Ini deskripsi secara umum. Jadi secara umum bunga mawar itu seperti ini loh. Begitu ya. Tingginya 2-5 meter, ada 100 spesies. Kemudian kelopaknya ada 5-15. Di bagian mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota. Nah itu. Ini deskripsinya. Kemudian setelah itu ada deskripsi bagian. Karena ini pernyataan umumnya adalah penjelasan, kemudian tidak ada klasifikasi, maka pada paragraf berikutnya adalah deskripsi bagian. Kalau di dalam pernyataan umumnya ada klasifikasi, maka paragraf berikutnya adalah klasifikasinya.
Ini nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga ya, tentang struktur teks. Sekarang yang ini dulu aja. Deskripsi bagian ini coba perhatikan ada 3 paragraf. Setiap paragraf mengandung satu pembahasan saja. Misalnya, pada paragraf pertama di deskripsi bagian itu bercerita tentang budidayanya saja. Kemudian paragraf kedua membicarakan tentang cara merawat bunga mawar. Baca sampai terakhir. Semuanya hanya tentang merawat. Bagaimana itu merawat bunga mawar? Kemudian pada paragraf ketiga dari deskripsi bagian adalah macam-macam bunga mawar. Begitu, ada bunga mawar merah, kuning, biru. Mungkin pertanyaan Anda nanti, apakah ini termasuk klasifikasi? Ini diklasifikasikan tetapi dalam bentuk deskripsi bagian. Nanti kalau klasifikasi yang secara garis besarnya harus dijelaskan lagi bunga mawar merah itu seperti apa, bunga mawar kuning itu seperti apa, gitu. Kalau ini kan tidak ya. Jadi ini deskripsi bagian dari bunga mawar. Kemudian pada paragraf terakhirnya ada deskripsi manfaat. Jadi apa sih manfaatnya bunga mawar ini? Ini dijelaskan dalam 2 paragraf. Ibu pernah merasakan ini teh bunga. Ini waktu Ibu ke Bali, Ibu diberi minuman teh dari bunga. Kemudian bunga mawar itu pun bisa menjadi jelly dan selai. Ternyata ya, kalau bisa jadi teh, berarti bisa dimakan tidak beracun, ya mungkin dia bisa menjadi selai. Ini manfaatnya. Jadi ada 3 manfaat minimal. Ada 3 paragraf. Jadi minimal kalau kamu membuat teks laporan hasil observasi ada 3 paragraf minimal. Tapi setiap poin boleh beberapa paragraf. Contohnya deskripsi bagian ada 3 paragraf, deskripsi manfaat ada 2, pernyataan umum ada 1. Ini boleh ya, berapa saja. Nih, dari contoh ini silakan Anda baca berkelompok, setelah itu kerjakanlah aktivitas berikut ini. Yang pertama, cermati teks laporan hasil observasi bunga mawar yang tadi. Kemudian kerjakan tabel di bawah ini. Tadi berdasarkan ciri-cirinya ada 7. Apakah teks itu sesuai dengan ciri-ciri? Anda jelaskan apa adanya. Kalau tidak itu tidak, kenapa? Tapi jangan jawab ya tidak, tapi harus ada penjelasannya. Jika ya, jelaskan kenapa, jika tidak, jelaskan kenapa. Ada 7. Kemudian tugas yang kedua, datalah hal-hal apa saja yang dilaporkan pada teks di atas. Nah, jawab dengan mengisi tabel. Tadi Ibu sudah jelaskan. Informasi pada teks laporan hasil observasi itu adalah fakta objektif yang ada di teks tersebut. Sekarang Anda baca aja. Paragraf pertama, mana faktanya? Informasi yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Itulah informasi isi teks laporan hasil observasi. Tinggal Anda tulis paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan Anda kerjakan, Ibu tunggu hari ini. Apabila kalian merasa belum paham, mari kita diskusikan di dalam Google Classroom ini. Atau boleh Anda chat, atau boleh Anda tanyakan Ibu di WA. Baik, untuk slide atau untuk materi kali ini untuk materinya ya. Jam pelajaran kita belum selesai, silakan Anda kerjakan tugas yang tadi Ibu berikan, tugas dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 5 menit sebelum jam ini berakhir. Anda sudah kembali aktif di Google Classroom ini. Untuk mengakhiri slide, Ibu ada pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.